Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftuh Khairul Falah, bisa dipanggil Maftuh. Saya jurusan PGMI semester 4 dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makanan sehat untuk tubuh kita. Oke, yang penting dari materi ini adalah kenapa sih kita harus memilih makanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh kita. Yang pertama itu makanan itu bisa diklasifikasi menjadi dua sesuai fungsinya. Yang pertama itu makanan untuk sumber energi, yang kedua makanan untuk membangun tubuh kita, dan makanan yang ketiga makanan untuk perisai tubuh atau pelindung tubuh. Nah, yang pertama yaitu zat tenaga atau energi bahan bakar. Ibaratnya gini, jika sebuah kendaraan itu memerlukan bensin, manusia itu juga memerlukan bensin atau energi untuk bergerak. Nah, energi tersebut itu berupa, kalau dalam namanya itu karbohidrat dan lemak baik, kawan-kawan. Nah, karbohidrat sendiri itu contohnya dalam makanan itu banyak sekali. Contoh nasi, roti, ubi, kentang, jagung, dan lain-lain. Nah, fungsi dari karbohidrat itu sendiri yaitu memberikan energi agar kita bisa bermain, berlari, dan tidak mudah lelah. Oke, selanjutnya yaitu zat kedua yaitu pembangun, yaitu makanan yang membangun tubuh kita. Di sini namanya yaitu protein, yang bertugas untuk membuat tubuh kita tumbuh tinggi, otot menjadi kuat, dan cepat menyembuhkan luka. Untuk contoh makanannya itu ada banyak protein, yaitu ada ikan, telur, daging, tempe, tahu, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu zat pelindung. Nah, zat pelindung ini yaitu makanan yang bisa membuat imun kita itu kuat. Nah, imun itu berfungsi untuk agar kita tidak sering terkena penyakit. Nah, contohnya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Oke, ini untuk rangkumannya yaitu untuk ada zat tenaga, contoh energi untuk bergerak, contoh nasi, ubi, kentang, dan lain-lain. Zat pembangun untuk kita tumbuh tinggi dan kuat, contohnya telur, daging, ikan. Dan yang ketiga yaitu zat pelindung, untuk memperkuat imun kita, contohnya sayur, buah-buahan. Oke, selanjutnya yaitu gimana sih cara memilih menu atau isi piring kita. Nah, ini sudah tertera jelas, ini lengkap ya. Yang pertama itu pastinya ada zat tenaga, makanan pokok, ada nasi. Selanjutnya yaitu zat pembangun, lauk pauk kita, ikan, tempe, tahu. Dan yang ketiga itu zat pelindung, sayur-sayuran, buah-buahan. Harus imbang ya di dalam isi piring kita, agar tubuh itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa beraktivitas bisa baik, dan bisa melindungi kita dari segala macam penyakit. Oke, makanan itu bisa dibagi menjadi dua, ada yang real food dan junk food, teman-teman. Real food itu makanan sehat dan bergizi yang tadi saya jelaskan. Dan untuk junk food sendiri itu makanan yang lebih kurang sehat, kurang gizi. Itu contoh, itu bisa dibilang terlalu banyak gula, pengawet, pewarna, dan membuat kita mudah sakit. Dan pertanyaannya, apakah bisa junk food ini atau jajanan kurang gizi ini dikonsumsi? Bisa.
tapi jangan sering-sering. Mungkin seminggu 1 kali 2 kali, lebih diutamakan yang real food atau makanan asli, agar tubuh kita bisa tumbuh, bisa ada energi untuk beraktivitas dan imun kita menguat. Oke, ini ada sedikit contoh. Coba teman-teman skip sedikit atau pause video ini dan lingkari makanan mana yang termasuk real food atau makanan sehat, makanan bergizi. Oke, udah belum? Oke, saya anggap udah ya, kita melihat ke kunci jawaban. Nah, ini yang pertama itu nasi. Kenapa nasi dilingkari? Ya karena nasi ini termasuk zat energi untuk zat sumber energi kita, karbohidrat. Nah, yang kedua yaitu telur. Kenapa? Telur ini adalah zat pembangun, termasuk protein yang membantu kita tumbuh lebih tinggi dan tulang kita bisa lebih sehat. Nah, yang ini yaitu buah-buahan. Ini termasuk ke dalam zat pelindung atau zat yang menguatkan imun kita. Dan selanjutnya itu ada ikan, ada lauk pauk, ada tempe, ada sayuran. Dan ini kenapa yang tidak dilingkari, ini termasuk junk food teman-teman. Kayak permen ini terlalu banyak gula, donat ini juga, ada minuman es teh ya ini, yang bisa dikatakan terlalu banyak gula. Ini jajanan terlalu banyak natrium atau garam. Oke, kita next. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Dari materi yang saya jabarkan, kalau ada yang ditanyakan bisa komen atau bisa langsung hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.